Pejabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono langsung tancap gas. Dalam tempo 3 bulan, proyek sodetan Kali Ciliwung kembali berjalan. Padahal selama 5 tahun, Anies tidak mampu melanjutkan proyek itu. Alasannya dulu terkendala pembebasan lahan. Tapi nyatanya Heru hanya butuh 1,5 bulan untuk membuat proyek itu jalan lagi. Memang Anies itu banyak cincong orangnya. Padahal kalau dia ada komunikasi dengan bawahan dan masyarakat, semua masalah bisa diselesaikan. Tapi Anies ini sibuk mengurusi oligarki. Dia tidak peduli dengan kebutuhan warga Jakarta. Makanya di era Anies banjir kembali mengepung Jakarta. Kemacetan makin menggila, warga miskin kota juga terus bertambah. Kalau pemimpin benar-benar bekerja, akan selalu ada jalan keluar. Yang penting berusaha sungguh-sungguh. Contohnya Heru, orang ini tidak kebanyakan lipstik politik. Dia langsung mencari sumber masalahnya, kemudian dieksekusi. Makanya segala masalah di era Anies bisa dijalankan di era Heru. Pemimpin mestinya seperti itu, tidak perlu gincu politik, apalagi sampai bersilat kata-kata di atas podium. Pemimpin ya harus turun ke bawah, lihat persoalan di lapangan. Karena dengan turun ke bawah itulah masalah bisa dipetakan secara terperinci, kemudian diselesaikan satu persatu. Presiden Jokowi sampai kaget dengan keberhasilan Heru, karena selama 5 tahun, sodetan Kali Ciliwung itu terbengkalai. Mungkin dulu Jokowi berpikir soal pembebasan lahan ini memang urusan gawat. Barangkali ada jin penunggu yang membuat proyek itu terganggu. Tapi faktanya Heru bisa. Berarti jinnya yang dulu memimpin Jakarta sebelum Heru. Kemudian mungkin Jokowi paham ini bukan soal pembebasan lahan, tapi soal tipe pemimpinnya. Heru itu tipe pemimpin yang ahli menata kota, sedangkan Anies itu jenis ahli menata kata. Maka begitulah hasilnya. Heru merampungkan persoalan, tapi Anies memperbanyak persoalan. Dengan komunikasi yang baik, masyarakat paham dan bersedia pindah. Masalahnya, dulu Anies tak mau berkomunikasi dengan rakyat. Anies sibuk memoles mukanya dengan bedak politik supaya dia dicap sebagai gubernur yang tak mau menggusur. Akibatnya banyak proyek Jakarta yang macet. Soalnya Anies main aman. Dia menyelamatkan mukanya karena punya cita-cita ingin jadi capres. Maka dampaknya kemudian dirasakan oleh seluruh warga Jakarta. Memang dalam kasus sodetan Kali Ciliwung misalnya, pembebasan lahan juga terjadi dengan alot. Namanya juga mau memindahkan orang dari tempat tinggalnya. Pasti terjadi penolakan. Namun berkat pendekatan kerakyatan dan koordinasi berbagai pihak, permasalahan ini dapat diselesaikan dengan baik. Misalnya dengan melakukan sosialisasi pentingnya proyek itu, juga disiapkan rumah susun untuk menampung warga. Artinya mereka diberi pemahaman yang cukup dan tidak dirugikan. Ada 59 keluarga yang terkena pembebasan lahan. Mereka dipersilahkan pindah ke rusun yang sudah disiapkan. Dengan komunikasi yang baik itu, warga rela pindah dengan kesadaran sendiri. Akhirnya proyek jalan terus. Nantinya proyek ini diharapkan bisa mengurangi lahan genangan banjir yang ada di Jakarta. Untuk sodetan Kali Ciliwung saja, persentase banjir akan berkurang sebesar 10%. Jumlah itu akan sangat berdampak jika diintegrasikan dengan proyek yang lain. Misalnya, normalisasi sungai yang juga telah berjalan kembali di tangan Heru. Dengan kembali berjalannya banyak proyek di Jakarta, maka rakyat Indonesia bisa melihat sendiri mana pemimpin yang bisa bekerja dan mana orang yang hanya pandai menata kata, tapi isinya bohong semua. Jakarta pernah mengambil keputusan yang fatal. Semoga Indonesia tidak mengulanginya.